Data by Alia Zakiyah, Grace Octavia, Elisa Sekar, Davina Putri, dan Keisha Nandika dari kelas 10 IPA 1. Nah, apa itu data? Kata data diambil dari kata datum, yang dalam bahasa Romawi memiliki arti sebagai sesuatu yang diberikan. Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Nah, apa sih fungsi data? Yang pertama, data dapat digunakan untuk membuat keputusan terbaik di dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, data juga dapat dijadikan dasar suatu perencanaan atau penelitian. Yang ketiga, sebagai acuan dalam tiap-tiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas, dan yang terakhir adalah sebagai bahan evaluasi. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Sedangkan informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima, artinya dapat memberikan keterangan ataupun pengetahuan. Dengan demikian, yang menjadi sumber informasi adalah data. Informasi dapat juga dikatakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan lain-lain. Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan metode yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Metode ini digunakan saat peneliti ingin mengetahui persepsi responden. Metode ini cocok untuk dilakukan bila responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Yang kedua ada observasi. Observasi adalah metode yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor. Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung, melihat, dan mengambil data dari tempat penelitian. Metode ini tidak hanya mengukur sikap dari responden, tetapi juga merekam berbagai fenomena. Teknik ini cocok digunakan untuk peneliti yang bertujuan mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala alam. Dan yang ketiga ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat dilakukan melalui media-media tertentu, misalkan telepon, email, atau Skype. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti dan biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Wisdom Hierarchy atau DIKW yang terdiri dari data, information, knowledge, dan wisdom. Yang pertama adalah data. Data merupakan simbol atau representasi properti suatu objek atau benda yang diperoleh berdasarkan pengamatan atau observasi, di mana pada hierarki DIKW menunjukkan level paling mendasar terhadap keilmuan suatu fenomena empiris. Yang kedua adalah knowledge atau pengetahuan,
yang merupakan suatu fungsi dalam mentransformasikan informasi menjadi pemahaman mengenai fenomena suatu kajian sosial maupun alam. Yang ketiga ada information atau informasi yang menempati level kedua dari bawah yang menerangkan suatu kegiatan dalam menjawab pertanyaan what, why, where, when, who, and how. Dan yang terakhir yang menempati level tertinggi adalah wisdom atau kebajikan yang diartikan sebagai value atau nilai yang menyangkut moral dan kode etik dalam pengetahuan akan fenomena empiris yang ditransformasikan ke dalam suatu filosofi atau teori.